generasi muda Indonesia yang sosoknya sangat inspiratif dan membanggakan. Passionnya Mbak Maudi ini di pendidikan udah jelas. Waktu itu sempat kita berbincang ya di Instagram juga. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Ini kita diskusi encer aja ya, terserah buka-bukaan. Saya nggak tahu caranya menjadi moderator yang formal, jadi kita seru-seru aja bicara apa adanya. Gimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Mungkin untuk yang pertama ya, tadi kan di video profil kita sekilas melihat contoh-contoh inovasi-inovasi yang diciptakan Ibu dan Bapak untuk membuat pembelajaran di kelas ini semakin menyenangkan. Tapi saya ingin dengar langsung, seperti apa sih inovasi yang sudah Ibu Bapak hadirkan dan inspirasinya itu dari mana? Ini kita bisa dimulai dulu, mungkin Pak Budi dulu, lalu dilanjutkan Bu Golpina, lalu Bu Lili, lalu Bu Eka. Silakan. Waktu kehormatan tadi bisa hadir di depan guru hebat di seluruh Indonesia ini. Jadi saya ingin berbagi praktek baik ketika saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 9 Parangsambean setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi pemerintah kami di Kota Denpasar memberikan kehormatan kepada guru-guru penggerak diangkat sebagai kepala sekolah, bahkan yang sedang pendidikan pun diangkat sebagai PLT maupun kepala sekolah di Kota Denpasar. Jadi apresiasi kami kepada pemerintah Kota Denpasar dan dinas pendidikan yang mengapresiasi kami. Nah, pengalaman menarik yang pernah saya lakukan adalah ketika menjadi kepala sekolah sebagai muda, tantangan saya adalah senior dan guru-guru muda, saya mencoba menggunakan suatu pendekatan yang lebih humanis. Muda umur berapa Pak? Saya saat ini umur 35 Mas. Waduh, lebih muda Mas dari saya. Jadi saya coba lakukan pendekatan yang lebih humanis, apalagi ketika menerapkan kurikulum merdeka. Teman-teman yang senior ini sudah agak bagaimana gitu, mereka apa lagi nih Pak dengan saya coba lakukan pendekatan dan pendampingan kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, kemudian mari kita bersama-sama belajar. Saya pun belajar, saya yakinkan seperti itu, sehingga ada sebuah kedekatan, kami menghadapi tantangan itu bersama-sama. Namun kepada guru-guru yang lebih muda tentu kita memacunya dengan cara yang berbeda. Kami mendorong belajar yang lebih semangat, kita bentuk komunitas-komunitas belajar di satuan pendidikan kita manfaatkan platform mereka mengajar itu yang bagaimana seperti yang Mas bilang tadi, apa yang kita lakukan adalah untuk muridnya. Jadi bagaimana kami bersama merancang pembelajaran yang berpihak kepada anak di satuan pendidikan kami. Nah, mungkin itu dulu cerita yang bisa saya sampaikan Mas Menteri. Terima kasih, tepuk tangan Pak Budi. Gimana? Pengalaman saya setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, di situ ada satu materi yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas dan sangat menarik ketika pembelajaran ini melihat kepada potensi, minat dan bakat daripada peserta didik. Yang di situ kalau kita lihat bahwa fasilitas kami terbatas, tetapi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, fasilitas itu berasal dari potensi peserta didik. Potensi ini yang menjadi sebuah fasilitas untuk anak-anak bisa menciptakan inovasi-inovasi berdasarkan kemampuan-kemampuan alami yang mereka miliki. Dari situ kita kemas menjadi satu kegiatan pembelajaran yang menarik, dan itu merupakan hasil karya, hasil cipta daripada mereka sendiri. Sebelum pembelajaran ini saya terapkan, tadinya saya berpikir bahwa anak ini tidak memiliki kemampuan untuk buat ini, buat itu. Tetapi ketika saya coba dengan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata mereka bisa. Ternyata mereka punya kemampuan, mereka punya kompetensi yang selama ini saya tidak sadari. Dengan adanya begini ada fasilitas yang bisa diakomodir dengan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh tahu nggak kalau pada saat mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi, minat bakat mereka mulai keluar, mereka seperti apa berubahnya dari dulu? Waktu itu saya mencoba untuk membagi berdasarkan tugas. Ada kelompok tarian, ada kelompok menyanyi, ada kelompok artikel, dan ada kelompok membuat puisi. Saya baginya siapa yang mau masuk di kelompok tarian, yang bisa menari, saya guru, masuklah di situ dengan sendirinya. Menyanyi langsung masuk dengan kelompok-kelompok itu masing-masing. Di situ langsung pembelajaran kita berikan
dan mereka membuat sebuah karya daripada minat dan bakat daripada mereka sendiri. Ya, jadi senang ya. Iya, itu. Kalau sekarang ke Bu Lili. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Menteri. Kalau saya adalah angkatan guru penggerak ketiga di Kabupaten Batubara, dan saya juga alhamdulillah dari programnya Mas Menteri akhirnya saya terangkat jadi ASN P3K. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa karena saya itu honorer dari tahun 2004 sampai sekarang. Akhirnya dengan adanya program Mas Menteri, jadi saya mendapatkan pendapatan layak dan dapat terus berinovasi. Walaupun status saya kemarin itu honorer, tapi tak menyurutkan tekad saya untuk terus mencerdaskan, berinovasi, dan terus aktif dengan media-media yang sangat sederhana dan saya sesuaikan kepada anak didik di lingkungan saya. Dan alhamdulillah juga saya selain dari lulusan Ibu Penggerak, saya selain guru penggerak, saya juga lulusan Ibu Penggerak angkatan 8 dari Sidina Community, dan saya juga fasilitator daerah dari Tanolo Foundation. Jadi alhamdulillah walaupun status saya honorer, saya tidak untuk menyerah dengan keadaan saya karena Tepuk tangan dong untuk Bu Lili. Gimana kapan tidurnya Bu? iya Pak. Kapan tidur? Sebelum tidur tetap tidur karena kan fleksibel. Oke, merdeka ya Bu. Iya, merdeka disesuaikan. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Bu dan selamat menjadi ASN P3K. Alhamdulillah Pak, karena dengan dorongan Bapak akhirnya kita yang usianya sudah tidak muda lagi dimanusiakan manusia. Terima kasih. Begitu banyak aktivitas walaupun dengan gaji yang begitu minim honorer tapi masih punya tekad dan semangat. Ibu benar-benar patut mendapatkan penghargaan ini dari Iya, alhamdulillah. Jadi saya mulainya dulu 400.000 Pak. luar biasa. Oke, berikutnya dengan Bu Lili, Bu Eka, silakan Bu Eka. Baik, terima kasih Mas Menteri atas kesempatannya. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu ada titipan salam Mas Menteri dari Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung yang sekarang tentunya sedang menonton. Kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara juga sedang menonton live-nya. Kemudian dari teman-teman guru SMP Negeri 1 Sungai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Baik Mas Menteri, saya akan bercerita tentang inovasi yang sudah saya lakukan. Setelah pandemi COVID-19, kita menyaksikan beberapa murid kurang termotivasi dalam belajar dan mereka lebih asik bermain dengan gadgetnya, dengan handphone. Nah, ini membuat kesulitan para guru, khususnya saya, mengembalikan suasana belajar di kelas. Bahkan ketika sedang belajar, anak-anak banyak yang curi-curi kesempatan untuk bermain game di dalam kelas. Kemudian saya membaca sepertinya murid-murid saya ini hobi main game, dan ketika saya tanya, ya mereka rata-rata hobi main game maksudnya. Saya berpikir bagaimana supaya game ini bisa menjadi sesuatu yang dapat digunakan alat belajar. Nah, namun ada kendala yang saya hadapi, yaitu keterbatasan kuota internet yang dimiliki oleh murid. Karena siswa di sekolah kami adalah dari kalangan menengah ke bawah. Nah, saya berpikir kembali bagaimana agar saya mampu menyajikan pembelajaran yang berbasis digital, namun sesuai dengan kondisi murid tentunya. Akhirnya saya membuat sebuah game aplikasi berbasis Android yang dapat diakses oleh murid dengan tanpa menggunakan kuota internet. Dan saya melihat anak-anak happy, bahagia sekali, sangat antusias karena memang game ini sangat dekat dengan dunia mereka. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak, saya guru penggerak angkatan 3, Mas Menteri, saya belajar tentang konsep merdeka belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya seperti mendapatkan ilmu baru bahwasanya setiap murid itu hebat, setiap murid memiliki fitrahnya masing-masing. Dari situ saya membuat inovasi tentang tentang penilaian. Saya melibatkan murid dalam semua prosesnya,
dari awal membuat soal, saya meminta mereka untuk yang pertama mereka membaca dari sumber belajar, kemudian mereka membuat pertanyaan, kemudian saya membuat inovasi pembelajaran petak umpet soal. Jadi soal itu saya sebarkan di lingkungan kelas, kemudian anak-anak dengan antusias dan bersemangat sekali berkejar-kejaran mencari soal. Yang padahal kalau soal itu kadang-kadang di kelas sesuatu yang mengerikan gitu Mas Menteri ya. Ketika guru masuk, hari ini kita ulangan, kesannya sudah gitu. Tapi ketika didesain seperti itu, anak-anak seru, berlomba-lomba mencari soal, kemudian menjawab soal, dan murid yang menjawab, yang memiliki soal itu mengklarifikasi, memberikan nilai pada temannya, sehingga posisi guru hanya mendampingi, mengarahkan, dan itu saya mendapatkan kejutan dari murid saya, ternyata mereka bisa belajar dengan semangat. Mungkin kebanyakan reaksi orang tua atau guru kalau mereka melihat suatu hal yang menarik anak itu dari pekerjaan rumah atau dari belajar seperti gadget, instingnya adalah negatif kan. Tapi guru yang kreatif, guru yang udah merdeka lalu memikirkan gimana ya cara saya bisa menggunakan itu hal yang mereka senangi untuk menjadikan ini bagian dari pembelajaran. Mungkin itu perbedaannya. Ya, guru yang sudah merdeka adalah guru yang akan terus mencoba hal-hal baru. Dia tidak punya satu pendapat yang kaku aja gitu, tapi dia mencoba aja, kita tes aja dalam kelas apa yang terjadi, dan akhirnya itu menimbulkan suatu rasa ingin tahu, suatu kesenangan di ruang kelasnya mereka yang menurut saya cukup luar biasa. Mungkin satu pesan-pesan mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan pendidikan guru penggerak, apa sih pengalaman dan waktu latihan program guru penggerak ini, ada sesuatu tuh kayaknya yang terjadi dalam program itu yang membuat guru-guru spesial seperti ini yang berani melangkah. Saya boleh tahu nggak apa kira-kira pengalamannya dari guru penggerak? Siapa mau duluan? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Hal yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini berbeda dari pelatihan biasa yang saya ikuti. Yang utama yaitu perubahan mindset. Pola pikir saya jadi berubah, bahwa saya harus terus belajar. Karena anak-anak ini dapat belajar, dapat mengerti ketika saya terus belajar, saya terus menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru. Dan bagaimana saya berdampak untuk lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah di mana tempat saya berada. Bagaimana hal-hal positif ini bisa ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kehidupan daripada peserta didik. Jadi perubahan mindset dan membuat kita untuk terus berinovasi, ingin tahu hal yang baru, ingin menciptakan hal yang baru dari potensi yang ada di sekitar kita. Itu yang saya rasakan dari program peserta guru penggerak, dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan lainnya ya, seperti materi-materi yang lainnya yang bisa kita kembangkan lagi di dalam sekolah yang tidak kita dapat di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Mungkin itu yang saya rasakan. Terima kasih. Ada yang lain mau komen mengenai program guru? Ya. Baik, terima kasih Mas Menteri. Jadi ketika mengikuti program guru penggerak ini, saya awalnya berpikir mau jadi apa, tidak kepikir mau jadi kepala sekolah seperti itu. Tapi ketika melihat video Mas Menteri, penguatan dari Pak Iwan saat itu, ada panggilan dari dalam hati. Sepertinya saya harus ikut program ini, dan akhirnya saya ikut di program guru penggerak. Saya merasakan sesuatu yang memang berbeda. Yang walaupun sebenarnya nilai-nilai itu pernah saya lakukan ketika sebelum pendidikan guru penggerak. Ada inisiatif melakukan tindakan tanpa disuruh oleh kepala sekolah. Kita yang berinisiatif melakukan untuk anak-anak itu sudah pernah sebenarnya kita lakukan. Tapi ketika mengikuti guru penggerak ini, ada yang menguatkan saya bahwa ini loh Budi, kamu sudah pernah lakukan. Ini lebih baik kamu lakukan berikutnya. Ada satu materi ketika di pemetaan aset hidup, dan yang saat ini saya rasakan bagaimana ketika kita menghadapi masalah, kita tidak bisa hanya berfokus pada masalah itu saja. Kita harus berpikir lain, potensi-potensi apa yang ada di sekitar kita bisa kita kembangkan untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita. Saya ingin berbagi sedikit. Saya baru 6 bulan yang lalu Pak di tugasnya di SD 9 Padang Sampian ini. Ketika saya masuk, saya ajak diskusi guru-gurunya, kita ngobrol santai seperti ini, kita ada sekat antara kepala sekolah dan guru, ngobrol santai itu, kita mau apa sekarang untuk murid-murid kita. Jadi ketika 6 bulan ini saya sudah menciptakan bagaimana yang namanya perpustakaan ramah anak.
kami membuat taman baca untuk anak-anak kita. Yang berikutnya, bulan Oktober kemarin saya mengadakan namanya Festival Bukti Karya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kita berpikirnya berbeda. Dana BOS jangan kita gunakan, tapi kita gunakan potensi yang ada. Festival yang kami buat tanpa menggunakan dana BOS pun bisa. Itu lewat gotong royong dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat. Kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik. Itu nilai yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Biasa, bukan. Jadi ini saya itu setiap kali ke daerah memang selalu bertemu dengan berbagai macam guru penggerak. Nah, walaupun daerahnya beda-beda, dari kota sampai di pulau, desa terpencil, daerah perbatasan, satu hal yang sama adalah guru penggerak mindset mereka. Mindsetnya tuh kebanyakan dimanapun daerah Indonesia mereka nekat. Bawaannya adalah berani untuk melakukan perubahan. Tes dulu, ya sebelum membilang ini akan berhasil atau tidak, mereka ngetes dulu, berani ngetes dulu, dan mereka merasa dirinya punya kewajiban terhadap bukan hanya murid, tapi kewajiban terhadap orang-orang dewasa di sekitar komunitas sekolah. Luar biasa. Saya kepengen kebetulan. Saya ingin dengar ini dari Mbak Maudi sekarang. Mbak Maudi ini menjadi suatu figur bukan hanya di dunia entertainment tapi di dunia pendidikan sekarang. Dan saya sudah sering sekali berbicara sama Mbak Maudi dan luar biasa saya banyak belajar juga dari berbagai macam insight dari Mbak Maudi. Dan saya ingin tahu pendapat Mbak Maudi tentang terobosan Merdeka Belajar ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan guru, ya seperti program guru penggerak, kurikulum merdeka, platform merdeka mengajar. Pengen tahu kira-kira opininya Mbak Maudi seperti apa? Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa hadir di sini, sebuah kehormatan bisa ngobrol sama Mas Menteri dan tadi juga mendengar sendiri inovasi-inovasi yang luar biasa. Saya sangat-sangat terkesan Bapak dan Ibu di sini. Jadi mungkin komentar saya juga akan ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu paparkan, bahwa saya rasa yang sangat-sangat spesial dengan program Merdeka Belajar ini, khususnya guru-guru penggerak ini, adalah guru-guru jadi berani berinovasi seperti yang tadi diceritakan. Dan apa sih yang terjadi pada saat ada inovasi itu? Yang saya lihat mulai ada cara-cara kreatif untuk melibatkan anak-anak tersebut secara langsung dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dan itu secara teori, kalau saya sebagai murid pendidikan, saya tahu bahwa itu adalah salah satu metode yang sangat efektif. Tapi di luar itu, ada dua hal lagi mungkin yang saya ingin bahas. Jadi saya itu bisa dibilang, kalau ada yang nanya, siapa sosok yang paling berjasa dalam hidup saya? Salah satunya saya bisa bilang guru. Sejujurnya, ini saya benar-benar very genuine. Saya merasa ada 1-2 guru specifically yang sangat-sangat berjasa dalam hidup saya. Dan kenapa sih, apa yang membuat mungkin guru-guru itu sangat spesial adalah inovasi mereka dalam kelas. Karena seperti Ibu Dovina ceritakan tadi, dulu saya sering sekali diberikan tugas yang diberikan kebebasan untuk mau menyampaikan dalam versi tarian atau nyanyian atau teater. Dan pada saat saya diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pembelajaran saya lewat cara yang yang saya tuh hobi saya atau passion saya, akhirnya ada rasa kepemilikan yang tumbuh gitu dalam proses belajar itu. Saya jadi merasa, wah, ini bisa menjadi proses saya, dan pada saat bagus nilainya, itu rasanya kepuasannya beda sekali. Yang kedua, ini dari pengalaman personal saya juga, belajar itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan itu yang saya rasa satu peran guru yang harus ditekankan, bahwa ada peran kita tuh bisa membangun benih-benih kecintaan belajar yang itu tuh akan ikut terus sampai
SMP, SMA, kuliah, dan sampai akhirnya terus sampai dunia kerja ada keinginan untuk terus tumbuh dan belajar. Dan pada saat aku mendengar tadi cerita-cerita Bapak dan Ibu di sini, itu yang sebenarnya dilakukan gitu. Dan saya rasa murid-murid Bapak Ibu di sini akan keluar dari proses belajar itu lebih cinta, lebih merasa berdaya, dan I don't know, it's just so powerful. Anak-anak tersebut bisa jadi lifelong learner. Dan mungkin itu dulu kali ya Mas Putri. Terima kasih.